wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Latifah dan rekan saya Halo siswa Rahman. Kami dari Madrasah Aliyah Putri PMI Telaga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Evaluasi Kualitas Beras berdasarkan analisis fraktal citra dengan algoritma deteksi tepik Henning. Menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi beras penduduk Indonesia secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2019. Peningkatan laju konsumsi juga diikuti dengan kenaikan harga beras yang terjadi hingga kuartal 3 tahun 2022. Tingginya harga beras membuat beberapa pedagang menjual beras oplosan dengan mencampur beras kualitas bagus dan beras kualitas rendah dengan rasio tertentu. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kualitas beras. Sayangnya, banyak masyarakat yang sulit melakukan identifikasi kualitas beras oplosan tersebut. Susunan beras jika diamati memiliki pola-pola yang mirip dengan bangun-bangun fraktal. Bangun fraktal merupakan bangun geometri yang tidak beraturan. Ketidakteraturan tersebut dapat dilihat dari nilai dimensi fraktal. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah menentukan nilai dimensi fraktal citra beras dengan metode Minkowski-Boligan berbasis algoritma deteksi tepik Henning. Kedua adalah menentukan analisis hubungan nilai dimensi fraktal dengan kualitas beras. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah memperkaya kajian penelitian dalam bidang bioteknologi dan teknologi pangan. Kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menentukan kualitas beras berdasarkan karakteristik geometrinya. Kualitas beras dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu mutu pasar, mutu tanah, dan mutu rasa. Mutu pasar didefinisikan sebagai kualitas beras berdasarkan harga beras. Semakin tinggi harga jual beras di pasar, maka kualitas mutu atau kualitas beras semakin tinggi. Mutu tanah dapat diketahui dari beberapa ciri, yaitu adanya perkembangan volume, kemampuan dalam mengikat air, stabilitas pengalengan nasi boiling, lama waktu penanakan, dan sifat viskositas padi. Penetapan ciri mutu tanah serta prosesnya dilakukan dengan melihat sifat fisik dan kimia yang dapat diukur secara objektif, misalnya uji kadar amilosa dan uji alkali. Mutu rasa berkaitan dengan selera konsumen. Semakin banyak konsumen yang suka, artinya mutu beras semakin baik. Sebagai batasan masalah, dalam penelitian ini hanya digunakan beras putih. Selain itu, penentuan kualitas beras tidak mempertimbangkan lama waktu penyimpanan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa foto beras sebanyak 52 citra yang diambil melalui foto langsung dari beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Talaga, Majalengka, Jawa Barat. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Graphical User Interface MATLAB dengan tampilan seperti pada gambar 3 sebagai berikut. Tahapan penelitian dapat dilihat pada diagram air sebagai berikut. Input yang digunakan adalah citra beras. Citra beras kemudian diproses untuk menghitung dimensi fraktal dan standar errornya. Nilai dimensi fraktal kemudian digunakan untuk mengevaluasi kualitas beras. Dengan demikian, output penelitian yang dihasilkan adalah klasifikasi kualitas beras. Langkah-langkah dalam menghitung nilai dimensi fraktal dengan metode Minkowski-Boligan atau perhitungan kotak adalah sebagai berikut. 1. Mengambil citra beras yang akan dihitung dimensinya. 2. Melakukan preprocessing dengan cara mengubah citra RGB menjadi citra grayscale menggunakan deteksi tepik Henning. 3. Membagi citra tersebut ke dalam kotak-kotak dengan variasi ukuran yang berbeda. 4. Menghitung banyaknya kotak yang berisi bagian objek. 5. Menghitung besarnya dimensi fraktal. Berikut akan diuraikan hasil penelitian sampel citra beras kategori A, B, dan C. Masing-masing dapat dilihat pada gambar 5, A, B, dan C sebagai berikut. Selanjutnya diberikan simulasi GUI MATLAB sistem evaluasi kualitas beras. Untuk menjalankan aplikasi tersebut, pertama kita klik masukkan gambar untuk memunculkan citra beras. Selanjutnya dilakukan pengolahan citra dengan algoritma deteksi tepik Henning. Algoritma ini bekerja dengan mengubah tipe citra dari RGB menjadi citra grayscale yang bertujuan untuk menghasilkan citra hitam putih. Citra hitam putih inilah yang akan dicari dimensi fraktalnya dengan metode Minkowski-Boligan. Dimensi fraktal didefinisikan sebagai gradien dari kurva regresi linear N delta yang mempresentasikan banyak kotak yang melingkupi citra dengan delta yang mempresentasikan ukuran kotak. Nilai dimensi fraktal dan standar error citra beras dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Sebagai kesimpulan, semakin rendah kualitas beras, maka bentuk geometrinya pun semakin tidak teratur, yang dicirikan dengan semakin banyak butir patah, sehingga nilai dimensi fraktalnya semakin besar.
Sebagai pengembangan penelitian ke depan, dapat dilakukan evaluasi kualitas beras dengan parameter lain seperti warna dan bau. Selain itu, program GM Matlet dapat dikembangkan pada aplikasi smartphone seperti hasil penelitian ini dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Demikian presentasi dari kami, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan literasi ilmiah dan membantu masyarakat untuk lebih mudah dan cepat dalam mengevaluasi kualitas beras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.